Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan memberikan jawaban dari latihan akhir bab halaman 57. Sekarang anak-anak silahkan buka bukunya halaman 57. Kita bahas satu persatu. Nomor 1. Soalnya perubahan suhu dari negatif 5 derajat Celcius menjadi negatif 12 derajat Celcius dapat dikatakan sebagai, jadi katanya ada penurunan suhu dari negatif 5 menjadi negatif 12. Kalau suhu, titik beku suhu itu ada di 0 derajat Celcius. Semakin ke atas dia semakin positif ya, 1 derajat, 2 derajat, dan lain-lain. Semakin ke bawah dia semakin dingin, negatif 1, negatif 2, negatif 3 gitu. Nah, kalau ini tadi dari perubahan dari negatif 5 menjadi negatif 12. Nih, misal kita buat ini negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. 12 ini ya. Dari negatif 5 dari sini nih ke negatif 12. Berarti dia turun dong. Suhunya turun dong. Turun berapa? Turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun 7 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 2. Soalnya urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Kalau misal kita ada garis bilangan nih, di sini 0. Ke kiri dia semakin kecil, sedangkan ke kanan dia semakin besar. Berarti dari sini tuh kecil. Pokoknya yang kiri tuh kecil, yang kanan besar. Ke sini semakin besar, ke kiri semakin kecil gitu. Jadi coba lihat angka negatifnya yang paling besar, karena kan di sini semakin ke kiri negatifnya semakin besar kan ya. Berarti yang paling kecil, yang paling kiri nih di garis bilangan adalah negatif 20. Habis itu setelah negatif 20 ke kanan lagi semakin besar, dia ada negatif berapa? Negatif 15. Lalu ke kanan lagi geser sedikit ada negatif 8. Geser lagi sedikit ada negatif 5. Ini udah tadi ya. Nah, terus geser lagi sedikit. Udah ketemu 0 nih. Semakin ke kanan dia semakin besar angkanya. Berarti semakin ke kanan paling ketemu pertama kali adalah angka 9. Terus setelah itu ketemu angka berapa lagi paling terakhir? Yang paling besar ada 14. Jadi ini dia dari bilangan terkecil ke terbesar. Berarti jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Operasi penjumlahan yang sesuai garis bilangan ini adalah gitu. Yang pertama, kita lihat angka 0 dulu karena semuanya dimulai dari 0. Berarti di sini nih 0. Terus katanya ke kanan. Mulai ke kanan. Ke kanan itu berarti plus ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lalu lihat lagi setelah di sini berhenti. Terus dia ke kiri. Kalau ke kiri dia berarti negatif. Berarti negatif berapa nih? Negatif ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8. Ada nggak 6 dikurang 8? Nggak ada, Ustazah. Tapi coba lihat kalau misal anak-anak ingat tentang sifat-sifat, kalau negatif ini adalah pertemuan antara, kalau misal ditambah ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ditambah ketemu negatif itu ada di B gitu. Atau sama aja misal tadi ke sini 6 ditambah ke kiri 8, negatif 8. Ya, sama aja kayak gitu. Berarti isinya adalah B. Nomor 6, nilai dari negatif 4 ditambah 8, lalu kurung siku negatif 2 dikali 2 ditambah 8 dikurang 11. Kalau ada
operasi hitung seperti ini, yang pertama yang harus diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Yang ini dulu nih. Nih, ini yang harus diselesaikan. Jadi negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4 ya, karena negatif ketemu positif. Berarti negatif 4. Kalau misal kita tulis semua, berarti negatif 4 ditambah 8 dikali negatif 4 ditambah 8 dikurang 11. Ini ya. Nah, setelah ini nggak ada di dalam kurung. Kalau misal ada operasi hitung seperti ini, terus nggak ada yang ditandain dalam kurungnya, berarti selesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian dulu. Jadi ini dulu yang diselesaikan. Nah, maka 8 dikali negatif 4 berapa? 8 dikali negatif 4 negatif 32 gitu ya. Kita tulis lagi dari kiri, negatif 4 dikurang 32 ditambah 8 dikurang 11. Berapa tuh? Coba hitung dari kiri ke kanan. Ini berarti negatif 36. Negatif 36 ditambah 8 jadi negatif 28. Negatif 28 dikurang 11 jadi negatif 39. Isiannya adalah B. Nomor 9. Soalnya adalah urutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Karena ini sudah ada pecahan desimal, ada 2 nih pecahan desimal, berarti kita ubah semuanya ke pecahan desimal. Biar mudah. Kalau kayak gini kan kita bingung nih, ada pecahan desimal, ada pecahan biasa gitu, ada persen, kita bingung. Makanya kita ubah ke pecahan desimal dulu. Ini tetap kayak gini, ini tetap kayak gini. Terus 7/8 gimana Ustazah? Ya cara pembagian kalian biasa gimana? 7 dibagi 8. 7 dibagi 8 bisa enggak? Enggak. Jadi sini tambah 0. 0,70 dibagi 8. 70 dibagi 8 8 ya. 8 kali 8 64. 70 dikurang 64 6. Enggak bisa, tambah lagi 60 0 jadi 60. 60 dibagi 8 7. 7 kali 8 56. 60 dikurang 56 4. Enggak bisa, tambah lagi 0. 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40. Habis nih. Berarti 7/8 ini sama aja dengan 0,875. Lalu 78%, 78% ini sama aja dengan 78/100. Kalau gini gimana? Yang kemarin-kemarin sudah Ustazah jelasin. Berarti ini sama aja dengan 0,78. Karena ini kan 100 itu nolnya 2 ya. 1, 2. Berarti komanya 2 angka setelah ini. Berarti 1, 2. Berarti di sini koma, di sini 0. Berarti 0,78. Jadi tinggal diurutin nih, ada 0,45, 0,85, 0,875 dan 0,78. Dari yang paling kecil pasti 0,45. Terus setelah 0,45 ada 0,78. Lalu 0,85 dan terakhir yang paling besar 0,875. Berarti ini nih dari terkecil ke terbesar. Isiannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. 2/3 dibagi 1 2/3 dikurang 4 1/5. Ini kan campuran ya, ada bagi ada kurang. Berarti gimana? Berarti harus diselesaikan yang pembagian dan perkalian dulu. Berarti harus selesaikan yang ini dulu nih. Nah, ini dulu yang pertama kali selesaikan. Biar mudah, pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa dulu. Gimana caranya? Yang udah Ustazah jelasin kemarin. 3 dikali 2 ditambah 2. 3 dikali 2 6. 6 ditambah 2 8. Berarti 8/3. Dibagi 3 dikali 1 3. Ditambah 2 5. 5/3. Karena ini pembagian, sifat pembagian adalah
Yang di sini itu dibalik, ya kan? Masih ingat gak sifatnya? Berarti ini sama aja dengan 8/3 dikali 3/5 gitu. Jadi yang ininya dibalik, terus ini diubah. Kalau sudah kayak gini, ya udah tinggal dikalikan saja. 8 kali 3, 24. Per 3 dikali 5, 15. Udah nih, kita udah dapet nih yang ini. Sudah selesai yang ini. Baru deh dikurang 4, 1/5. Biar mudah, yang campuran ini diubah jadi pecahan biasa. Diubah ya. 24/15 dikurang 4 kali 5, 20. 20 ditambah 1, 21/5. Ini jadinya. Nah, biar mudah, ini disederhanakan dulu yang ini ya, karena sama-sama bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3. Berapa 24 bagi 3? 8. 8/15 bagi 3, 5. Dikurang 21/5. Berapa tuh 8 dikurang 21? 8 dikurang 21, 13/5. Negatif 13/5. Ini isiannya, ada nggak isiannya? Karena nggak ada ustazah, yang isiannya pecahan campuran aja. Terus gimana? Pecahan biasa dijadi pecahan campuran. Coba kita lihat, 13 dibagi 5. Bisa nggak? 13 dibagi 5. Bisa ustazah. Nggak bisa sebenarnya, 13 bagi 5 tuh nggak bisa. Jadi cari angka terdekat yang bisa dibagi 5 gitu. Adanya 10 kan? 10 dibagi 5, 2. Terus sisa berapa tadi? 3/5. Tadi kan 10 nih. Tadi 10. 10 bagi 5, 2. Nah, sisanya tadi 3/5. Jadi ini isiannya negatif 2, 3/5. Selanjutnya nomor 15. Ini juga sudah ustazah jelaskan di sifat-sifat perkalian ya. 1/A dikali 1/A dikali 1/A dikali 1/A. Berarti ini sama aja dengan 1/A pangkat 4. Kalau misal isiannya ini, ada nggak di jawaban? Nggak ada ustazah. Nggak ada nih. Adanya 1/A pangkat negatif 4. Salah. Yang ini salah karena isiannya adalah A pangkat 4. Jadi penyebut ini dipindahkan ke atas. Sifatnya kalau misal penyebut kita ubah ke atas, jadinya A pangkat negatif 4. Jadi yang di sini positif. Kalau misal kita jadikan pembilang, dia jadi negatif 4. Udah, ini isiannya C. Jadi kalian harus tahu sifat-sifatnya. Nomor 16. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3. 5 pangkat 2. 5 dikali 5. 5 pangkat 2 kan artinya 5-nya 2 kali. 5 dikali 5. Dikali 2 pangkat 2. 2-nya 2 kali. 2 dikali 2. Ya kalian bisa hitung lah ini berapa ya. Hitung satu-satu. Pokoknya isiannya adalah A gitu. Nomor 17. Nilai dari 5/9 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini juga sifat-sifat. Ingat lagi. Karena ini di dalam kurung, pangkatnya di luar, ini sama aja dengan 5 pangkat 2 per 9 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kalau udah kayak gini, kalian udah tinggal hitung. 5 kali 5 25 per 9 kali 9 81 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 9. 9 kali 3 27 ini. Nah, bisa deh kalian hitung berapa hasilnya.
Ya hasilnya ini ya, 25 per 81 kali 27. Bisa kalian hitung secara manual, itu silahkan, tapi pasti banyak banget ya dan ribet. Langsung aja, bisa nggak disederhanakan? Bisa Ustazah, ini dibagi 27, sama-sama dibagi 27. 27 dibagi 27 1, 81 bagi 27 3. Berarti 25 per 3. Ini isiannya yang paling sederhana. Ada nggak? Nggak ada Ustazah, adanya pecahan campuran. Ya udah, tinggal ubah ini ke pecahan campuran. 25 dibagi 3. Ada nggak? Nggak ada. Berarti bilangan yang paling dekat bilangan yang paling dekat dengan 25 yang bisa dibagi 3 adalah 24. 24 dibagi 3 8 ya. 24 dibagi 3 kan bisa ya, 8. Tadi 24 nih. Sisanya 1 per 3. Ada nggak? Ada. C Ustazah. Nomor 18. Hasil dari 3 pangkat negatif 3 ditambah 9 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1 per 3 pangkat 3. Ingat lagi sifat-sifatnya. Ditambah 9 pangkat negatif 2 sama aja dengan 1 pangkat 9, 1 per 9 pangkat 2. Berarti ini adalah 1 per 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Ditambah 1 per 9 kali 2, 9 kali 2, 9 pangkat 2. Yang artinya 9 dikali 9. 1 per 8, 1. Ini bisa nggak langsung ditambahin? Nggak bisa, karena penyebutnya berbeda. Jadi samakan penyebut dulu. Ini samakan penyebut. Samakan penyebutnya gimana Ustazah? Kita cari KPK-nya ya, KPK antara 27 dan 81. KPK antara 27 dan 81 adalah 81 gitu. Jadi 81 ya, 81 dibagi 27 3, 3 dikali 1 3. Ini tetap, berarti 3 tambah 1 4 per 81. Berarti isiannya adalah C. Yaitu itu tadi yang sudah saya jelaskan. Silakan anak-anak salin di buku tulis boleh, di buku cetaknya masing-masing boleh. Silakan dibenarkan dan koreksi sendiri. Banyak dari anak-anak yang masih salah. Selamat mengerjakan, selamat mengoreksi. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.